Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Di pagi yang indah ini, mari kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan, agar kita beroleh kekuatan, kita beroleh kemenangan dalam setiap tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu Tuhan masih ada di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dan ajaib, luar biasa di dalam hidup ini. Sungguh
Ku bersyukur hanya kepadamu, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Sungguh dimuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang sudah menolong kami ketika kami mengalami ketakutan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami merasa tidak sanggup, ketika jalan keluar tidak terlihat ya Tuhan, Kau boleh nyatakan Tuhan anugerah-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Kau boleh pakai yang menyampaikannya agar menguatkan hati dan iman kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami tidak boleh khawatir dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Kita percaya bahwa setiap kita ada di dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk kita mengawali setiap kehidupan kita dan aktivitas kita pada pagi hari ini dengan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita melewati setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema, yaitu jangan khawatir. Ya, jangan khawatir kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara merupakan satu hal yang sederhana, tapi sulit untuk kita lakukan. Karena sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, tentunya seringkali khawatir itu selalu menghantui di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya orang dunia saja Bapak Ibu Saudara, tetapi anak-anak Tuhan juga seringkali mengalami kekhawatiran di dalam setiap kehidupan mereka. Baik itu di dalam pekerjaan, studi, bagi yang mereka yang bersekolah, ataupun di dalam setiap pelayanan kita pun kita merasa khawatir, kita cemas. Seringkali bahkan kita berkata, apakah Tuhan menyertai setiap pelayananku? Apakah Tuhan sanggup untuk menolong setiap kehidupanku? Atau bahkan setiap kehidupan keluargaku? Apakah Tuhan sanggup memberkati? Inilah terkadang yang menjadi kerikil-kerikil tajam yang ada di dalam setiap hati dan hidup kita. Sehingga kita hal itu mengakibatkan tidak mampu untuk kita melakukan akan kehendak dan kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33, bagaimana Tuhan menginginkan agar setiap kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umat ketebusan Tuhan yang sudah dilimpahi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan rindu agar setiap kita jangan lagi khawatir. Dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31, bagaimana kita dapat melihat bahwa makan, minum, dan pakaian itu merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Bahkan kalau kita memperhatikan, seringkali kita merasa takut ketika kita tidak mampu untuk kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Tuhan yang kaya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kenyataan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang kenyataan Bapak Ibu Saudara, tentunya dia bisa berubah-ubah setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya juga ditunjukkan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-32,
Tuhan katakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kekhawatiran inilah yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita semua bersyukur karena kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya, bahkan sudah menerima jaminan untuk Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kita. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan kita dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu sudah terlebih mengerti, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam setiap kehidupan kita. Baik itu makan, minum, dan pakaian yang akan kita pakai. Bahkan pergumulan kita yang sesulit apapun, Tuhan itu sudah tahu. Dan Tuhan sudah punya jawabannya di dalam setiap kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita khawatirkan, Bapak Ibu Saudara? Yang harus kita khawatirkan adalah, mampukah kita melakukan apa yang menjadi kerinduan daripada hati Tuhan untuk kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ini masih hidup di dalam kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Kita lebih suka hidup di dalam kelemahan kita, hidup di dalam dosa-dosa kita, dibandingkan kita hidup di dalam jalan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita hidup di dalam kehendak daripada Tuhan, maka khawatir kita itu tidak akan pernah timbul dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam setiap perjalanan akan pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah iman kita ketika kita mengikut daripada Tuhan itu akan naik turun, ataukah iman kita kepada Tuhan itu akan terus naik? Jawabannya di dalam setiap hati kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mempercayai Tuhan di dalam situasi sesulit apapun, maka kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu sanggup untuk memberkati, bahkan menolong dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketakutan yang boleh hadir di dalam setiap kehidupan kita itu adalah rasa takut untuk kita takut dan taat kepada Tuhan. Selebihnya tidak boleh ada rasa takut yang mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam setiap kehidupan kita. Contohnya adalah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Karena kekhawatiran yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita itu akan menghambat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu akan menghambat apa yang menjadi keinginan, kerinduan hati Tuhan, itu akan dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan akan 3 hal yang akan dapat kita pelajari untuk kita memiliki rasa tenang dari kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran kita inilah yang akan menggagalkan kita untuk kita masuk di dalam rencana daripada Tuhan. Poin yang pertama yang dapat kita renungkan supaya hidup kita tidak khawatir di hadapan Tuhan, yaitu dengan kita memiliki sikap mental sebagai seorang pemenang. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi poin pertama yang dapat kita renungkan, bagaimana setiap hidup kita itu tidak mengalami kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan cara kita memiliki mental sebagai seorang pemenang dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, dikatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka apapun yang ada di dalam diri Tuhan Yesus itu juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang berbeda hanyalah Tuhan itu tidak berdosa, tetapi kita manusia yang berdosa. Dan berdosa kita Bapak Ibu Saudara, itulah yang seringkali membuat kita tidak dapat masuk di dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini
sadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar oleh Tuhan. Dan kita juga mewarisi setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, sebagai contoh, orang yang memiliki sikap seorang pemenang adalah yaitu Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Raja Daud ketika dia harus menghadapi Goliat, yaitu bagaimana kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan Daud yang kecil harus menghadapi Goliat yang tinggi dan gagah perkasa pada waktu itu. Bahkan semua orang-orang yang pandai berperang pada waktu itu takut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita perhatikan Daud yang kecil yang harus mengenakan pakaian perang, tetapi pada akhirnya dengan senjata yang sederhana, yaitu dengan ketapel yang dimiliki oleh Daud, dia dapat mengalahkan raksasa Goliat untuk memberikan kemenangan bagi bangsanya. Pada pagi hari ini, apa Goliat-Goliat yang ada di dalam setiap kehidupan kita? Apa masalah-masalah di dalam setiap kehidupan kita yang membuat hati kita cemas, yang membuat hati kita khawatir, bahkan yang membuat kita tidak dapat masuk dalam hadirat Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buang, singkirkan dari dalam hati kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya satu Bapak Ibu Saudara, miliki sikap mental sebagai seorang pemenang. Kalau kita tidak percaya kalau kita adalah seorang pemenang, maka kemenangan itu juga tidak akan pernah kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau nyatakan setiap apa yang menjadi kelemahan kita di hadapan Tuhan, itu kita mau bawa kepada Tuhan. Seperti Raja Daud mampu mengalahkan Goliat yang gagah perkasa, namun dengan hal yang sederhana Daud dapat mengalahkan Goliat, musuh di depannya, sehingga dapat memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupannya. Lalu poin yang kedua yang dapat kita renungkan adalah miliki cara pandang yang berbeda. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Amin. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Daud ini menggunakan senjata yaitu ketapel untuk dapat mengalahkan Goliat, raksasa yang tinggi dan kuat pada waktu itu. Di sini kita dapat melihat bahwa Raja Daud itu memiliki cara pandang yang berbeda. Ya, dikatakan tadi bahwa engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Ya, 3 senjata inilah yang seringkali digunakan untuk berperang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi senjata yang digunakan oleh Daud adalah ketapel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak dapat dibandingkan Bapak Ibu Saudara. Dengan hal yang sederhana itu dapat mengalahkan sesuatu yang mengerikan yang ada di hadapan Raja Daud pada waktu itu. Ya, seringkali hal inilah yang tidak kita sadari Bapak Ibu Saudara. Dengan cara yang berbeda kita dapat melihat kekhawatiran di dalam setiap kehidupan kita. Dengan kita melihat permasalahan dalam setiap kehidupan kita sebagai batu loncatan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita naik level iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi seorang pemenang, pastinya seorang pemenang itu harus mengalami kegagalan dalam setiap kehidupannya. Karena dengan kegagalan yang terjadi dalam hidup seorang pemenang, pastinya seorang pemenang itu akan berusaha untuk fight lebih lagi, sehingga kemenangan yang sempurna itu dapat benar-benar dirasakan di dalam diri orang yang menang dalam kehidupannya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita berkata jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Tetapi kenyataan yang ada dalam setiap kehidupan kita itu tidak sesuai dengan harapan dan hati kita. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini ketika Tuhan izinkan setiap permasalahan, setiap kekhawatiran itu ada dalam setiap kehidupan kita,
kita yakin bahwa ada satu rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita naik level di hadapan Tuhan, untuk kita menjadi seorang yang lebih dari pemenang di hadapan Tuhan. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita pelajari, bagaimana caranya supaya hidup kita ini terbebas dari rasa khawatir, yaitu dengan cara kita mempercayai akan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa ibu saudara, setiap janji-janji daripada Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita ini adalah sempurna, tidak kurang dan tidak lebih Bapak Ibu saudara. Jadi apa yang Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab kita ini merupakan janji yang Tuhan pasti akan genapi di dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya satu Bapak Ibu saudara, beranikah kita mempercayai akan setiap janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita? Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-12 ayat 7 dan 8. Mazmur 12 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Luar biasa Bapak Ibu saudara. Jadi poin yang ketiga yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini, dengan cara kita mempercayai akan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan memperoleh kemenangan dari rasa khawatir yang seringkali membuat kita ini lupa akan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan Bapak Ibu saudara pagi hari ini? Mari kita mau sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita untuk Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau minta Tuhan untuk Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya adalah kita percaya dan kita mau membuka hati kita untuk janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan pada akhirnya ketika kita mampu melakukan ketiga hal yang sudah kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu dengan cara memiliki sikap mental sebagai seorang pemenang. Yang kedua, memiliki cara pandang yang berbeda akan setiap permasalahan yang ada. Lalu yang ketiga adalah kita berani mempercayai akan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin percaya bahwa pertolongan daripada Tuhan itu akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita akan dapat menjadi orang-orang yang dimampukan Tuhan untuk kita melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat menguatkan setiap kita. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Kau ciptakan kami untuk menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu jangan izinkan kekhawatiran itu menghimpit, bahkan menggagalkan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan, biarlah Engkau menguatkan setiap iman dan hati kami untuk kami terus berpegang kepada Engkau, agar rasa kekhawatiran, ketakutan itu tidak akan mengalahkan rasa iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Engkau akan memberkati, menyertai dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.